Istri pengganti Tuan Muda. Bab 023. Kamu sedang apa di sini? Tanya Mahendra seraya mengamati kamar lamanya. Tasya menunduk, ada kegetiran di hatinya melihat ekspresi wajah Mahendra yang demikian. Hanya menemani Susi membersihkan kamar kamu. Sepertinya kamar ini jarang dimasuki. Mahendra menunduk juga, sesekali melirik Tasya. Kamu enggak apa-apa? Tanya Mahendra pada Tasya. Melihat gadis itu seketika menjadi sendu. Kendati merasa begitu, Tasya tetap berusaha tersenyum manis. Tia, aku baik-baik aja. Tasya memeluk Mahendra, berusaha menyembunyikan kekecewaannya karena melihat ekspresi Mahendra yang tak biasa ketika menatapi potret Sinta. Mahendra membelai punggung Tasya. Aku berasa kecil banget sekarang. Tasya agak menengadah ke atas, pria itu memang tinggi. Mahendra menyeringai. Oh, ya, kalau begitu aku sejajarkan. Mahendra agak membungkukkan badannya dan mencium Tasya. Tuh agak capek juga. Mahendra kembali tegak. Tasya tergelak. Ia lantas berjinjit dan mencium kembali bibir Mahendra. Tangannya bergelayut di bahu pria rupawan itu. Mungkin aku harus selalu pakai heels. Mahendra menyeringai. Repot sekali, berbaring aja kalau begitu. Kini mereka rebah di kasur Mahendra yang lama, bercumbu tanpa bercinta. Namun ketika netra Mahendra tak sengaja menangkap potret Sinta, itu agak membuatnya tak nyaman. Mahendra menarik diri, ia duduk kembali. Aku lapar, mau temani aku makan? Mahendra beralasan. Tasya menangguk, Mahendra lantas menarik tangan Tasya agar ia duduk kembali. Mahendra berjalan lebih dulu. Tasya menatap punggung Mahendra, ia betul bisa merasakan tatapan lelaki itu berbeda ketika berada di ruangan ini. Apa aku salah? Nyatanya masa lalu kamu masih belum berstatus sebagai, hanya, kenangan, Mas. Nok. Alan hendak pergi ke kafe dekat kantor untuk makan siang, ia menaiki elevator dan menekan tombol ke lantai dasar. Elevator pun meluncur ke bawah. Begitu elevator terbuka, Alan bergegas keluar. Namun ia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia melihat kelebat sosok Naura masuk ke elevator di sebelahnya. Alan memutar tubuhnya, menekan gusar tombol elevator yang dinaiki Naura itu. Elevator terbuka, ia kini menekan tombol naik menuju lantai di mana Naura bekerja. Elevator meluncur naik. Alan berjalan cepat menuju divisi di mana Naura bekerja, dan benar saja, gadis itu tengah asyik makan cimol setannya di kursi bekerjanya, tak lupa ia meminum vanila latte dinginnya. Naura. Panggil Alan kencang, membuat semua rekan Naura menoleh ke arah Alan, lantas bergantian menoleh ke kubikel Naura. Naura sendiri sampai tersedak tiba-tiba diteriaki seperti itu. Ia memukul-mukul dadanya sendiri untuk mereda batuknya karena tersedak barusan. Alan bergegas menuju kubikel Naura. Kamu datang kenapa enggak lapor saya? Saya pikir kamu belum berangkat. Naura mengerucutkan bibirnya. Ngapain aku lapor? Kan ada fingerprint. Naura cuek, seraya memakan lagi cimsetnya. Alan terdiam tak tahu harus menjawab apa. Sekarang. Biasanya kalau jam makan siang kantor kamu kan ke ruangan saya, kenapa sekarang enggak? Naura memutar bola matanya. Bapak lupa ya? Kan hukumanku udah selesai. Enak aja mau dibeliin minum terus, aku bisa rugi dong, Pak. Padahal ini gajian pertamaku loh. Sungutnya membuat semua pasang mata memandang mereka. Alan malu sendiri sekarang. Ja tersenyum samar ke arah semua pasang mata. Saya tambahin gaji kamu dari uang pribadiku sendiri. Naura menggeleng cepat. Ogah, Pak. Saya ikhlas yang kemarin-kemarin itu, kan saya yang salah juga udah merusak baju Bapak kala itu. Kamu enggak mau saya kasih uang.
Alan memandangnya sangsi. Enggak, gaji buta dong namanya. Alan mencelus hatinya. Tak pernah ia jumpai wanita yang tak suka dengan uang. Begini, kamu belikan saya vanilla latte setiap hari, saya akan beri kamu gaji lagi setara gaji kamu dari perusahaan. Kamu enggak mau itu. Hanya saya suruh beli latte doang loh itu. Alan seperti memaksa. Naura memicingkan matanya curiga. Suruh OB aja, Pak. Enggak usah ngeluarin uang banyak, kasih tip aja nanti. Atau delivery order langsung ke ruangan juga bisa loh. Alan menelan salivanya susah payah. Apa Naura menolak dekat-dekat dengannya lagi? Alan belum pernah merasa hatinya sakit seperti ini. Ia refleks memegangi dadanya. Alan memutar badannya, ia segera berjalan cepat meninggalkan Naura. Naura menatap punggung Alan tak mengerti. Tuh Algojo apa hobi betul nyiksa aku ya? Pengen banget kayaknya aku jadi bulan-bulanan dia. Dasar bos enggak ada akhlak. Di tempat lain, Sinta mengemasi barangnya, satu persatu bajunya ia tata di dalam kopernya. Sinta lantas membanting tubuhnya di atas kasur, menghela nafas dalam-dalam, ia meraih ponselnya dan mengangkatnya ke udara, mencari foto di galerinya. Ia tersenyum seraya memandangi foto-foto Mahendra dan dirinya. Mengapa kecelakaan itu harus terjadi? Seandainya tidak, mungkin kita sudah menjadi pasangan suami istri. Sinta menyeringai. Kamu enggak mungkin mencintai orang lain selain aku kan, satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Hati kita enggak mungkin saling berpaling, walau raga kita enggak bersama. Aku yakin, Mahendra hatimu hanya untukku. Sinta memeluk ponselnya. Wak. Mahendra sarapan di rumah makan yang ada di rumah utama. Tasya termenung menatapi suaminya. Merasa ditatap begitu, Mahendra menjadi kikuk. Kamu enggak makan, sayang? Tanya Mahendra. Tasya menggeleng, ia tersenyum dipaksakan. Mahendra memandangnya dalam, mencoba mendapatkan kepercayaan gadis itu lagi. Ia tahu gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Mahendra menggenggam tangan Tasya. Aku akan membersihkan kamar itu, selorohnya. Tasya menoleh. Maksudku, semuanya. Aku akan membuang semuanya, yakin Mahendra pada Tasya. Gadis itu mengangguk lemah. Apa boleh aku begitu? Apa gelagatku amat terlihat kalau aku cemburu dengan semua potret Sinta? Apa aku egois? Aku merasa senang dengan tindakan yang akan diambil Mahendra, tapi aku juga takut Mahendra hanya terpaksa melakukannya karena tak enak denganku, karena aku terlanjur mengetahui semuanya. Akankah dia akan membuang itu andai kata aku tak menjumpai potret-potret itu? Mas Hen, aku merasa hatiku resah. Oh iya, Tasya berhubung aku sudah sembuh begini, bisa antar aku ke rumah keluarga Pak Iwan. Tasya seketika mengangkat wajahnya. Temaram di hatinya tiba-tiba saja benderang kembali. Kamu serius mau berkunjung? Tasya semringah. Mahendra menyeringai melihat semangat Tasya. Mahendra yang sudah berbuat, namun Tasya kelihatan semangat betul ingin memperbaiki semua kesalahannya. Aku serius, asal aku bersama kamu, aku akan kuat menghadapi trauma apapun. Tasya mensapa punggung tangan Mahendra. Apa mereka akan menerima kedatanganku? Mahendra terlihat takut. Aka yakin mereka akan merasa dihargai. Kadang, satu kata, maaf, bisa menghapus semua luka seseorang. Maaf, itu kata yang ajaib. Meski aku tahu kamu enggak sepenuhnya salah. Enggak ada ruginya meminta maaf. Kenapa kamu baik sekali Tasya? Kadang-kadang aku merasa begitu buruk di hadapan kamu. Aku yang buruk ini, apa pantas mendapatkan wanita sebaik dirimu? Mahendra mensapa telapak tangan Tasya. Oh. Alan membentur-benturkan kepalanya di atas meja, ia terus membodoh-bodohi diri sendiri. Ia merutuki dirinya karena dengan konyolnya ia melakukan penawaran tak masuk akal pada Naura.
Untungnya, si Naura itu rada lemot, jadi dia mana paham maksudku. Tapi pegawaiku yang lain menyaksikan itu. Semoga mereka enggak salah paham dan menggunjingku. Aku ini kenapa? Aku harus ke psikiater sekarang juga. Baik. Oke, aku akan jadwalkan konsultasiku. Alan memainkan ponsel pintarnya, ia berencana mendaftar online untuk ke psikiater, perasaannya pada Naura justru dianggapnya tak wajar. Awas kamu, Nau. Beraninya kamu bikin aku jadi kehilangan kewarasan seperti ini. Sek. Sore hari itu Naura dibuat bingung, ketika ia berjalan di lobi kantor untuk pulang, teman-teman satu divisinya berbisik-bisik dan menyeringai padanya. Naura tak berani menanyakan mengapa rekan-rekannya itu menyeringai ke arahnya. Ia hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Naura berdiri di tepi jalan, ia bermaksud menunggu pesanan taksi online-nya. Alan menghentikan laju mobilnya jauh dari Naura. Hatinya maju mundur ingin menawari tumpangan pada gadis ceria itu. Tapi akan lucu kalau aku menawarinya pulangkan. Dia orangnya curigaan, reputasiku sudah buruk di matanya, bahkan nanti dia berisik dan dikira aku mau menculiknya. Bisa panjang urusannya kalau dia teriak-teriak enggak jelas, terus aku dikeroyok tukang ojek di sekitar situ. Pikiran Alan mengada-ada, imajinasinya terlalu berlebihan. Matanya masih menatap Naura dari dalam mobil. Apa pura-pura aku tabrak? Aku serempet sedikit, terus aku pura-pura bertanggung jawab padanya, dan akhirnya bisa mengantarnya pulang. Ide gila muncul lagi di kepalanya. Alan menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu ekstrim, kalau dia terluka parah bagaimana? Ini konyol. Mahendra, aku rasa aku sudah gila. Alan membenturkan kepalanya pada kemudi. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, ia terkejut, Bima tengah menawari gadis itu diantar naik motor sportnya. Alan seketika melebarkan matanya. Si Bima. Beraninya dia begitu. Namun terlambat, Naura sudah dibonceng oleh Bima. John. Marvin mematut diri di depan cermin. Ia menghela nafas panjang, lantas diembuskannya. Marvin cukup tegang, pasalnya pria tampan dan super kalem itu tak pernah mengikuti acara-acara seperti ini. Marvin anak yang pendiam, tidak banyak memiliki teman meski ia anak yang ramah. Ia kerap menjaga diri dan menjaga jarak jika dirasanya ia tak nyaman, tidak suka keramaian dan hiruk-pikuk metropolitan. Bahkan Marvin lebih suka bermain di kampung sebelah komplek rumahnya, bermain bersama anak-anak kampung. Jiwa Marvin nyaris serupa dengan Tasya, itu sebabnya Marvin merasa begitu cocok dengan Tasya. Mereka memiliki satu frekuensi yang sama dalam memandang arti hidup. Namun Marvin terpaksa melakukan demi agar ia bisa melupakan gadis yang dicintainya itu, demi agar ia bisa bertamu jawan jenis lain yang barangkali akan cocok untuk dijadikan pelarian hatinya, sesuai saran di forum curhat itu. Marvin menuruni tangga, ia melihat Papa Baskara tengah tergelak senang karena Mahendra kini bisa berjalan normal kembali, mereka tampak bercengkrama. Marvin memandang senyum mereka, ia juga turut sangat bahagia Mahendra bisa berjalan lagi, ia juga begitu ceria kembali, namun ia berharap Mahendra tak akan berubah kembali seperti dulu, dalam konteks, bergaul seperti saat bersama Sinta, ia tak ingin abangnya akrab lagi dengan dunia malam. Meski benci mengakui, ia tahu, Tasya memanglah wanita yang bisa membuat Mahendra menjadi lebih baik, kendati pada saat yang bersamaan, hatinya juga serasa disayat begitu dalam. Vin, mau kemana kamu? Tanya Baskara, ia cukup terkejut Marvin seperti hendak menghadiri acara, padahal selama ini Marvin terbilang jarang sekali keluar rumah. Mau ke acara reuni, jawabnya malu. J.I. Tasya lantas muncul, ia juga terkejut dengan penampilan Marvin, pria itu tampak necis seperti hendak berkencan. Tumben kamu. Kesambet apa coba sampai tiba-tiba mau ke acara reuni? Bukannya kamu paling anti ke acara seperti itu? Tanya Mahendra menyelidik. Kenapa sih?
Suka-suka akulah mau kemana. Marvin tersenyum pada Tasya, ia cukup malu ditatap takjub oleh gadis itu. Kamu kelihatan beda, Vin. Tasya mengacungkan ibu jarinya. Marvin tak bisa menahan seringainya dipuji demikian oleh sang pujaan hati. Mahendra menatap sebal Marvin. Udah sana pergi, malah senyum-senyum enggak jelas. Usir Mahendra, kelewat sebal dengan reaksi meresahkan Tasya terhadap Marvin. Marvin memasuki ballroom tempat diadakannya acara reuni, ia berjalan terbatas seolah hendak memasuki kuburan saja. Melihat Marvin, teman-temannya semasa SMA melambaikan tangan padanya, menyuruh Marvin untuk turut bergabung bersama mereka. Marvin tersenyum kikuk, ia lantas menyambangi teman-temannya. Apa kabar, Vin? Tanya seorang teman laki-lakinya. Marvin mengangguk tersenyum. Semua temannya menanyakan kabarnya, mereka tampak kagum Marvin tumbuh tampan dan gagah serta atletis, belum lagi status lajang dan jabatannya di perusahaan ayahnya yang tidak main-main tentu saja membuat Marvin seperti menjadi bintang malam ini di antara teman-temannya. Lelaki sempurna seperti kamu belum punya kekasih, Vin. Tanya seorang teman perempuannya. Enggak percayalah aku, mana ada super high quality jomblo di zaman seperti ini. Timpal yang lain. Marvin hanya menunduk, risih ditanya soal kelajangannya. Kayaknya kalau Marvin kita jodohkan dengan Zara, bakal cocok deh. Sama-sama high quality. Marvin sontak menoleh. Wah, benar. Sepertinya mereka serasi. Tak lama Zara muncul memasuki ballroom. Semua pasang mata tertuju pada sosok artis ibu kota yang amat memesona itu. Marvin turut pula menoleh pada gadis itu. Marvin akui Zara cukup cantik. Mahendra memerhatikan istrinya yang tengah menyisir rambut panjangnya, ia tersenyum mengagumi keanggunan wanita itu. Namun senyumnya lenyap manakala ia mengingat ketika Tasya memuji ketampanan Marvin. Mahendra menghampiri istrinya, memeluk Tasya dari belakang yang sedang duduk di depan cerminnya. Namun wajahnya dibuat cemberut. Tasya mengernyit dahi, ada apa? Tanya Tasya seraya mensapa pipi Mahendra dari samping. Menurutmu, siapa yang lebih tampan? Aku atau Marvin? Keduanya kini mentap bayangan mereka di cermin. Kenapa tiba-tiba begitu sih? Tasya menatap ke arah cermin. Jawab aja. Siapa yang lebih tampan? Mereka masih menatap mayanya. Tasya tergelak. Jangan kayak anak kecil ah. Tasya menggeleng. Mahendra cemberut lagi. Habisnya kamu menatap Marvin tak berkedip. Apa aku kurang tampan dibanding dia? Tasya mendengkus. Kalian sama tampan, jawab Tasya jujur. Ja memang beranggapan dua kakak adik itu sama tampannya, keduanya punya sisi menarik masing-masing menurut Tasya. Mahendra terlihat tak puas dengan jawaban Tasya. Ia menenggelamkan bibirnya di tulang selangka Tasya yang baginya indah. Embusan nafas Mahendra begitu terasa membuat bulu roma Tasya meremang. Tapi kamu lebih tinggi. Tasya mencoba membesarkan hati Mahendra. Wajah pria itu masih temaram. Mata kamu biru cenderung abu-abu, itu indah. Aku suka. Tasya tersenyum dipaksakan, ia berharap pria itu cukup puas dengan jawabannya. Mata Marvin coklat terang, bagus juga. Mahendra masih pesimis. Aku suka apapun yang dimiliki diri kamu. Tasya tersenyum begitu manis. Mahendra tersenyum, ia lantas menata rambut Tasya dengan memandang bayangan mereka di cermin. Kamu tiada duanya, cantik di luar dan di dalam. Mahendra mensapa pipi Tasya dari belakang. Ia menyibak rambut Tasya yang menutupi leher, dan mendaratkan bibirnya di permukaan leher jenjang gadis itu. Tasya mengerang sesaat. Wangi lili, aku suka. Tasya menyeringai. Mahendra menatap Tasya malu-malu, pria itu lantas mensapa telinga Tasya dan berbisik. Sudah siap belum? Tasya sontak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, terlalu malu ditanya begitu. Nek.
Sinta sudah berada di Bandara LaGuardia Airport. Ia bersiap untuk penerbangannya menuju negara asalnya yang sudah setahun lalu terpaksa ditinggalkannya. Ponsel yang terus berdering ia abaikan karena ia tahu telepon itu pastilah dari mamanya. Ia merasa sudah cukup jadi pecundang, sudah cukup ia dihukum. Kini ia akan kembali lagi, menunjukkan bahwa ia layak untuk sosok tuan muda calon penerus Baskara Corporation itu. Kak. Marvin duduk sendiri di sudut sepi yang tak banyak orang. Ia menolak ajakan teman-temannya untuk melantai di dance floor. Marvin mulai merasa pusing seiring dengan kian ramai dan kian kencang dentum musik menghentak-hentak. Tanpa Marvin tahu, Zara rupanya memperhatikannya. Gadis itu lantas mendekatinya. Zara membawa 2 gelas koktail, yang satu ia berniat untuk memberikannya pada Marvin. "Hai, kamu Marvin kan?" sapa Zara. Marvin cukup terkejut Zara menyambanginya. "Iya," jawabnya singkat. "Mau minum?" Zara menyodorkan koktail pada Marvin. Pria itu menerimanya, namun sebelum jam minum, ia mensapai bau minuman itu. Seketika ia mengernyit hidung. Marvin lantas meletakkan kembali minuman itu di meja terdekat dengannya. Zara melihat itu. Agak tersinggung mimik wajahnya. Marvin menangkap gelagat itu, ia tersenyum ramah.